Jadi bab ilmu itu sangat penting. Ini bab ibadah. Jadi mulai sekarang saya minta, saya mohon ngajinya yang tuntas. Kalau bisa tingkatkan kualitas. Kalau takbir sampai salam saja, betul bagus. Sah solat, pahala dituliskan. Tapi barakahnya solat kita nggak dapat. Apa barakahnya itu? Membuat kita semakin lebih baik. Saya ulang, membuat kita semakin lebih baik. Jadi kalau kita cuma takbir begini, Allahu Akbar, tahu ilmunya, bacaannya sampai dengan salam, tapi tidak mengerti apa yang kita bacakan, maka untuk mempraktekkan salam rahmat dan barakah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dapat kita. Pahala dituliskan, prakteknya minim dipraktekkan. Itu yang menjadikan orang sholat lisannya masih kasar, orang sholat tangannya masih berbuat maksiat, orang sholat kakinya melangkah pada hal yang tidak benar dan tempat maksiat. Itu yang terjadi. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Kenal Abu Bakar enggak? Ah, bagus. Abu Bakar itu satu-satunya sahabat Nabi yang kalau takbir, baru takbir itu langsung nangis. Makanya waktu Rasul tunjuk jadi imam, beliau katakan, ya Rasulullah jangan saya ini orangnya perasa, takutnya malah nggak khusyuk, makmumnya nanti sulit ikutin saya. Kata Nabi, udah kamu ini banyak protes imam. Kenapa? Karena beliau berusaha memahami bacaan yang dibacakan. Lihat baik-baik. Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Lisannya Allahu Akbar, tapi maaf dalam sholatnya handphone Hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung, batalin sholatnya, angkat, halo, bentar lagi sholat. Jauhkan, buang dunia, pasrahkan. Tapi yang penting apa? Anda, saya, kita berikrar dalam sholat, ya Allah, hanya Engkau yang paling agung, yang aku agungkan. Tapi dalam kehidupan, bahkan sebelum sholat, kadang aku merasa agung dibanding yang lain, sombong dibanding orang lain, merasa paling berilmu, merasa paling punya uang, merasa paling punya kedudukan. Padahal dalam sholat pun bisa Engkau wafatkan saat ini, ya Allah, aku taubat, ya Allah, aku taubat. Makanya setelah takbir langsung dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Nah, ya kecil di ujung khataya, ya kecilnya itu ngaku salah. Kalau dalam bahasa kitanya gini, ya Allah, aku ini mengagungkan Engkau, mengatakan Engkau yang paling tinggi, tapi aku ngaku salah, ya Allah, aku banyak salahnya. Ngaku tinggi pada orang, sombong pada orang, angkuh dengan tetangga, yang merasa hebat dibanding pasangan. Aku taubat, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku bawa dalam sholat jauh timur dan barat. Aku takut kalau dalam sholat diwafatkan masih membawa kesalahan. Lalu kita pasrah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan muslima wa ma ana minal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu paham nggak tuh saat dibaca? Itu kan bahasa bebasnya begini, ya Allah, kalaupun Engkau wafatkan aku sekarang dalam sholatku ini, aku pasrah, ya Allah, sepanjang Engkau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup, aku akan berjanji dia orang yang lebih baik dari sebelum aku sholat. Terakhir sekarang, sholat selesai, sesama muslim sudah baik, belajar ilmunya. Apakah yang tinggal di Pekanbaru ini orang Islam saja? Ada non-muslimnya tidak? Ada non-muslimnya tidak? Perhatikan tuntunan Nabi. Kalaupun dalam kehidupan kita beribadah, jangan pernah memaksa. La ikraha lakum dinukum, ibadah masing-masing. Tapi ketika diatur hubungan muamalah, interaksi sosial dalam kehidupan, di pekerjaan, bertetangga, berkebun, Anda menemukan di dalamnya bukan hanya orang Islam tapi non-muslim, maka hukumnya berlaku universal bersama-sama. Diatur dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil, Anda tinggal di komplek, ada orang Islam, tetangganya non-muslim, Nabi samakan semua hukumnya. Hukum makanan, hukum senyuman. Senyum kepada yang muslim, senyum pada non-muslim. Anda ketemu tetangga yang muslim senyum, yang non-muslim nggak senyum. Kok nggak senyum, Pak? Maaf ya, ibu kafir sih. Oh, Masya Allah.
itu dicatat oleh malaikat dosa tuh. Senyum Anda pada orang Islam harus sama dengan senyum Anda pada non-muslim. Jika ke orang Islam senyumnya 100%, pada non-muslim senyumnya 100%. Izin komandan. Hati-hati nih. Di TNI, di Polri, Jati, di pengadilan, mohon izin, di kantor-kantor, nggak semuanya orang Islam. Mesti adil. Kalau memang yang layak promosi jabatan non-muslim, promosikan. Kalau yang layak yang muslim, promosikan. Tapi tanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, sehingga ketika ditanya, dan terima kasih, bukan terima kasih, Islam yang mengajarkan saya untuk bersikap adil dalam tugas saya. Ketika itu dilakukan, maka dia kenal Islam. Kalau kemudian kenal dan memahami lantas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah pahala yang melekat pada amanah kedudukan. Pada Anda yang tidak punya kedudukan tapi bertetangga, Allahu Akbar. Ingat hadis ini, siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal yang ini nih kuahnya. Jadi ini biasa masak sop ayam, ayamnya dia makan, kuahnya dikasih tetangga. Tetangganya tanya, kenapa kami dikasih kuah? Hadis Nabi, Pak. Ini korban terjemahan nih. Maksud Nabi, nanti besok-besok itu orang banyak kreatif bikin bumbu-bumbu. Memang yang dimasak itu cuma, maaf sekali, singkong, tapi bumbunya bumbu rendang. Diambil dari Bukit Tinggi, bikin rendang singkong. Bumbunya rendang, yang dimasaknya apa? Bagi tetangga supaya nggak salah persepsi. Dikiranya memang betul rendang, ternyata rendang bagi. Tapi hadisnya belum selesai. Saya pengen tanya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Nggak ada redaksinya begitu. Makanya ratakan. Bikin rendangnya, kirimkan ke setiap tetangga yang bisa dibagi. Jangan dilewat yang muslim. Yang Islam bagi, Pak Haji bagi, Bu Haji bagi, Bu Ustadz bagi, tetangga biasa bagi. Tiba-tiba pastor keluar, Pak kayaknya enak rendangnya. Emang sih Bapak sih salah, tokoh kafir. Nggak boleh. Dosa tuh. Itu ahli-ahli dapat pahala langsung tulis dosa, coret. Datangi, ketuk rumahnya. Selamat pagi, pagi. Ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki. Nih ada satu panci rendang. Oh Pak Haji baik sekali. Bukan baik, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya untuk berbaik. Kenalkan nama Nabi Muhammad. Besok-besok saat dia mengembalikan panci udah bisa salam. Assalamualaikum Pak Haji itu. Padahal Anda aja haji belum, gitu kan? Ajarkan aja enggak. Udah assalamualaikum dan didoakan. Assalamualaikum Pak Haji. Mau ngembaliin panci. Tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuma mau nanya aja, kira-kira hari ini Nabi Muhammad ngajarin berbagi lagi enggak? Itu perkara makanan. Ini saya lihat banyak tumbuhan nih. Hati nih. Ada yang rambutan, ada yang durian, yang macam-macam. Cuman di Islam tuh berlaku hukum ini, jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mushtarak, buahnya hak bersama dengan tetangga. Jangan tunggu dia minta, jangan tunggu. Anda punya rambutan, buahnya ke tetangga, ketuk pintunya, sampaikan, Bu, ya Pak, ada apa? Itu ada buah. Ya saya tahu pohon rambutan punya Bapak kan, betul pohonnya punya saya, tapi buahnya ke tempat ibu. Jangan tunggu sampai menguning, sampai memerah. Ibu pengen saat hijau pun ambil aja. Nggak usah minta izin sama saya. Aturan dari mana Pak? Nabi Muhammad mengajarkan saya, jangan sampai tetangga menikmati dengan pandangan dan menyapu sampahnya saja, dia mendapatkan bagian yang sama untuk mengambil buahnya. Di mana ada aturan begitu? Cuman itu aturan buat buah aja. Kadang repotnya dia nggak tahu ketika ayam Anda main ke pekarangan dia tuh. Besok dia datang, Pak, Nabi Muhammad tuh berkah banget ya, ayam Bapak enak banget nih. Nah, saya menginginkan suasana begini nih antara umat Islam itu. Jadi kita internal diperbaiki, sama orang-orang sekitaran kemudian berbuat baik, jaga itu sampai wafat. Jaga itu sampai wafat. Karena kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin pulang malam ini. Kenapa pada diam ini? Kan udah gelap banget tuh. Ya, senang tidak kalau pulang?
Yakin? Senang tidak? Dibilang senang takut malam ini gitu ya. Dibilang tidak ya pulang. Maaf ya, ini hukum psikologi nih. Di mana-mana semua orang pulang itu senang. Nih saya tanya nih, kalau habis Lebaran, mau Idul Fitri, mau pulang kampung, senang tidak? Senang kan? Besok Lebaran kita mau pulang, saking senangnya kita cari bekal kan? Yang paling hebat tuh begini, dan cuma ada di Indonesia nih. Saya udah cek negara-negara lain nggak ada tuh. Ya, kita punya asosiasi 20 negara, jalan-jalan nggak ada yang kayak Indonesia. Disiapin jauh-jauh hari, tiket-tiket kereta habis, bis-bis makin naik dibeli juga. Yang paling hebat, ada orang yang menyiapkan bekal, pulangnya pakai motor bebek, bekalnya singa. Tahu nggak? Motor bebek tapi bekalnya singa, dus tambah. Begitu lewat dus pelepah pisang, tambah lagi satu lagi. Kumpulkan banyak. Kenapa? Ketika saya tanya, karena Ustadz saya senang mau pulang. Dan saking senangnya dia tuliskan di belakang pakai kardus, dia tulis dekat knalpotnya itu, sayang aku pulang. Lalu dia telepon ke kampungnya, aku pulang hari ini. Yang di kampung, Allahu Akbar, cek rumah karena ada yang mau pulang. Disediakan makanan, yang nggak ada dia ada-adakan. Yang paling klasik, maaf, yang luarnya itu kaleng biskuit, isinya rengginang. Saya nggak sebut nama karena endorse. Kaleng biskuit isinya rengginang. Tasik banyak ya Bu ya. Paling banyak. Kenapa? Karena senang ada yang pulang. Jadi setiap pulang itu biasanya senang. Kalau siap bekalnya. Itu poin. Saya tanya waktu satu kali, kenapa Anda nggak pulang mudik? Ada bekal Ustaz. Sifat pulang senang kalau ada bekal. Kalau sedikit bekal, tak ada bekal, tak siap pulang. Jadi setiap disebutkan pulang, semua senang. Ini saya konfirmasi lagi nih. Kalau malam ini kita pulang, senang nggak? Udah punya bekal. Maka materi yang kita pelajari malam hari ini, bawa dan terapkan. Tobat dulu malam ini. Dengan tobat gugur semua dosa insya Allah. Kecuali utang ya, awas tuh. Utang tetap bayar tuh. Tobat utang tidak lunas dengan tobat. Ya, yang buruknya hilang, yang utangnya lunasi. Begitu selesai kemudian kosong, pulang dari sini, jalan itu udah bawa pahala. Ada orang pernah bunuh 99 sampai 100 orang. Dia mau tobat. Begitu mau tobat, datang pada seorang kiai. Kata kiai itu, kalau yang kayak kamu ini saya nggak bisa bimbing. Tapi saya referensikan pada kawan saya yang di sana. Ini sikap bijak. Nggak ada ustadz menguasai segalanya. Kalau bukan pakar di bidangnya, arahkan dan sarankan pada ustadz lain yang menguasai bidangnya. Maka dia jalan ke tempat kiai itu, di tengah-tengah, ternyata ajalnya tiba, meninggal. Di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Ini saking viralnya sampai di era Nabi Muhammad turun ayat An-Nisa, surah keempat ayat 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad merubah dirinya lebih baik, kalau dia masih ada ajal hidupnya, maka oleh Allah akan dilimpahkan ketenangan. Jadi kalau mau berubah jadi baik, bukan dunia dulu yang dikasih, bukan materi, bukan pangkat dulu, diberikan ketenangan di hatinya oleh Allah supaya menerima kebaikan. Setelah itu baru dilimpahkan, kedudukan tambahkan, harta tambahkan, ilmu tambahkan. Tapi kalau dia ingin berubah tiba-tiba wafat di pertengahan, maka jalan kakinya itu menggugurkan dosa-dosanya. Tobatnya diterima, tapak kakinya dihitung sebagai amalan baru. Maka orang tadi yang pernah membunuh 100 orang, maaf, dia meninggal di pertengahan jalan ke majlis ilmu untuk mengaji, di tengah-tengah belum sampai belajar, meninggal di tengah. Allah perintahkan, catat amalannya untuk menggugurkan dosanya, dan catat tapak pertama kakinya untuk mengantarkan dia ke surga.